Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian saya minggu yang lalu ternyata ada yang mengkritik juga ya. Ini artinya kajian saya tidak hanya dilihat atau tidak hanya ditonton oleh orang-orang yang percaya mubasyirat saja, tetapi juga dilihat oleh mereka orang-orang yang menolak atau yang menentang mubasyirat. Tapi sayangnya, orang yang mengkritik saya itu, orang yang mengkoreksi saya itu, channel Tarjan ya, dia sangat tidaklah bijaksana. Kenapa? Pertama, dia tidak tampil orangnya. Kedua, yang bicara juga bukan dia. Dan yang ketiga, ketika saya komen di YouTube-nya, kenapa komen saya tidak bisa dibaca oleh orang lain? Dan kenapa komen orang lain tidak bisa dibaca oleh saya? Nah, gimana tuh ya? Mungkin teman-teman bisa menilai sendiri ya masing-masing ya. Baik, di sini saya akan akui bahwa pada kajian minggu yang lalu memang ada beberapa kesalahan. Seperti lafadz ar-rososu, saya baca ar-rosasu. Inilah bukti bahwa manusia itu memang mahalul khoto'i wa nisyan. Manusia itu memang tempatnya salah dan tempatnya lupa. Bahkan ketika saya membaca anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Di situ saya ada membaca lafadz abadan. Nah, dan saya akui itu kesalahan saya karena memang kekurang telitian saya ketika mengisi kajian sehabis sholat subuh itu ya. Tetapi untuk lafadz fayaktuluhu, di situ kan memakai fi'il mudhari ya, yaktulu. Artinya anak santri yang kecil pun tahu bahwa fi'il mudhari itu menunjukkan kepada waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Artinya, kalau kita memaknai fayaktuluhu, maka Nabi Isa sekarang lagi membunuh Dajjal. Itu tidak mungkin, karena Dajjalnya pun belum ada, dan Nabi Isa pun belum muncul kan. Lalu, kalau kita memaknai fayaktuluhu, maka Nabi Isa yang membunuh Dajjal. Itu memang benar, tetapi itu pun belum terjadi. Artinya nanti kan? Artinya nanti, belum terjadi kan? Nah, di sini saya katakan mimpi Muhammad Qasim memenggal Dajjal itu sama sekali tidaklah bertentangan dengan dalil, tidaklah bertentangan dengan hadis Nabi. Karena di dalam keterangan yang termaktub di dalam banyak kitab seperti di kitab Al-Qaulul Muhtasar fi Alamatil Mahdi Al-Muntador karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, di situ kan sudah jelas ya dikatakan wa annahu yakhruju ma'a Isa alaihi salatu wasalam fayusa'iduhu ala qatli Dajjal. Artinya kan wa annahu, dan sesungguhnya Al-Mahdi yakhruju itu akan keluar ma'a Isa alaihi salatu wasalam beserta Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Fayusa'iduhu, maka Al-Mahdi akan membantu Nabi Isa ala qatli Dajjal, atas memerangi Dajjal. Nah, ini kan sudah jelas bahwasanya Al-Mahdi itu ikut andil memerangi. Iya kalau kita memaknainya dengan memerangi. Coba kalau dengan membunuh. Ala qatli Dajjal, atas membunuh Dajjal. Nah, gimana tuh? Kan qatlun itu kan masdar dari qatala kan? Nah, berarti ini sangat jelas bahwa Al-Mahdi itu ikut andil dalam memerangi atau membunuh Dajjal. Sudah jelas ya. Kemudian di sini gantian saya yang akan mengoreksi dia ya, channel Tarjan ini ya. Saya katakan channel Tarjan ini sangatlah gegabah. Kenapa? Karena kata channel Tarjan nih, kata dia di dalam mimpinya Muhammad Qasim, Allah berkata, Qasim, kamu tidak sholat tidak apa-apa, aku bisa mengampunimu pada hari kiamat. Tetapi kalau kamu tidak bisa meninggalkan syirik, kamu jangan membodohi dirimu sendiri. Aku tidak akan mengampunimu pada hari kiamat. Nah, dan dia mendapatkan info ini dari orang yang pertama mendukung MQ, dari orang yang pertama mendukung Muhammad Qasim katanya. Nah, terus kenapa tidak dihadirkan siapa orangnya? Kenapa Anda langsung percaya gitu? Kenapa Anda tidak bertabayun langsung kepada Muhammad Qasim? Coba langsung bertabayun kepada Muhammad Qasim dan tanyakan langsung kepada beliau,
ada tidak mimpi yang seperti itu gitu? Atau Anda bertabayun kepada pihak Gaza, Kang Diki Chandra kan? Tanyakan kepada beliau ada tidak mimpi yang seperti itu. Jangan karena mendapat info dari orang yang tidak jelas, lalu Anda langsung menghujat di publik. Ini sama saja Anda ini membodohi umat untuk menolak mubasirot. Padahal kan sudah jelas ya, banyak hadis-hadis sahih tentang mubasirot. Atau ginilah, coba Anda cek ya tentang wawancara Muhammad Qasim dengan Rifat Awan, atau dengan yang lainnya, ada tidak mimpi seperti itu gitu. Karena kalau mau menghujat, itu harus jelas buktinya gitu. Menurut saya ini ya, kalaupun benar ada mimpi seperti itu, kata Allah kan, Qasim, kamu tidak sholat tidak apa-apa, aku bisa mengampunimu pada hari kiamat. Tetapi kalau kamu tidak bisa menghindari syirik, jangan membodohi dirimu sendiri, aku tidak akan mengampunimu pada hari kiamat. Kalaupun benar ada nih ya, mimpi seperti itu ya, seharusnya jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kata Allah kan, Qasim, kalau kamu tidak sholat, tidak apa-apa, aku bisa mengampunimu pada hari kiamat. Tetapi kalau kamu tidak bisa menghindari syirik, jangan membodohi dirimu sendiri, aku tidak akan mengampunimu pada hari kiamat. Justru menurut saya ini, Allah itu secara tidak langsung mengajarkan Muhammad Qasim untuk jangan meninggalkan sholat. Karena meninggalkan sholat itu termasuk bagian daripada syirik kan. Artinya perkataan pertama, Qasim, kalau kamu tidak sholat tidak apa-apa, aku bisa mengampunimu pada hari kiamat. Nah, itu diperjelas oleh perkataan yang kedua. Tetapi kalau kamu tidak bisa meninggalkan syirik, jangan membodohi dirimu sendiri, aku tidak akan mengampunimu pada hari kiamat. Berarti secara tidak langsung Allah mengajarkan kepada Muhammad Qasim supaya tidak meninggalkan sholat. Karena meninggalkan sholat itu adalah bagian daripada syirik. Nah, sekarang saya mau tanya nih ya, mau tanya kepada Anda, kepada channel Tarjan ini kan. Kata Anda nih, dalam mimpi Muhammad Qasim, Allah berkata, Qasim, kalau kamu tidak sholat, tidak apa-apa, aku bisa mengampunimu pada hari kiamat. Saya tanya kepada Anda, saya tanya kepada channel Tarjan nih, apakah Allah bisa, apakah Allah mampu mengampuni orang yang meninggalkan sholat? Tolong dijawab ya. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.